Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai logam alkali atau logam-logam golongan 1A. Nah, yang termasuk logam golongan alkali, sebenarnya sih ada hidrogen ya, tapi hidrogen kan bukan logam ya. Jadi kita akan membahas mengenai litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Francium juga tidak dibahas karena sifatnya yang radioaktif. Nah, makin besar nomor atom unsur golongan alkali, ini kan kesana makin besar ya nomor atomnya. Nomor atomnya itu 3, 11, 19, 37, dan 55. Ini udah ada konfigurasi elektron lengkapnya. Nah, jari-jarinya makin besar. Jadi makin besar nomor atom, jari-jarinya makin besar. Di sini terlihat jari-jari Li lebih kecil daripada jari-jari Cs. Kemudian jari-jari ionnya juga begitu, makin besar. Keelektronegatifannya makin kecil, makin besar nomor atom. Makin besar nomor atom biasanya malah energi ionisasinya yang makin kecil. Jadi dia makin mudah melepaskan elektron. Titik leleh dan titik didihnya di sini agak beda dengan unsur halogen dan gas mulia. Makin besar nomor atomnya, titik lelehnya itu makin kecil. Karena unsur-unsur logam alkali ini membentuk ikatan logam. Makin besar jari-jarinya, biasanya ikatan logamnya makin lemah. Jadi titik didihnya malah makin rendah. Titik lelehnya juga begitu. Kemudian massa jenisnya sama kayak halogen dan gas mulia. Makin besar nomor atom, makin besar juga. Potensial reduksinya, nih di sini terlihat potensial reduksinya semua negatif karena unsur-unsur golongan logam alkali ini dia cenderung mengalami oksidasi atau potensial reduksinya negatif. Dia biasanya lebih gampang teroksidasi. Nah, potensialnya kalau kita lihat di sini memang semuanya negatif ya. Dan makin kecil, makin besar jari-jarinya, kecenderungannya makin kecil. Kekerasannya, nah ini ada kekerasan karena dia adalah logam, skalanya adalah skala Mohs. Makin besar itu berarti makin keras, makin kecil itu berarti makin lunak. Nah di sini makin besar nomor atom, ternyata unsur logam alkali ini makin lunak, makin mudah dipotong. Ini pernah ada sih percobaannya, kalau litium mau diiris ya agak susah sih ya. Kalau kita mau mengiris natrium ini cukup pakai penggaris aja, udah teriris. Apalagi yang lain gitu ya, pasti itu lebih lunak lagi. Biasanya rubidium sama cesium ini pada suhu ruang dia harus ditaruh di ampul saking ininya, di ampul kaca gitu, saking reaktifnya dan saking mudah saking lunaknya. Kemudian daya hantar listriknya, nah ini daya hantar listriknya kecenderungannya makin lemah ya, makin tinggi nomor atom. Nah ini adalah sifat-sifat logam alkali. Logam golongan 1A. Di sini ada konfigurasi elektronnya. Semuanya termasuk blok S. Elektron terluarnya jumlahnya 1. Nah, semuanya bersifat logam, yang dibahas di sini yang bersifat logam. Hidrogennya tidak dibahas karena dia sifatnya non logam. Nah, di sini ada yang spesial dari logam alkali, biasanya kita bisa mengamati warna nyalanya. Warna nyala itu apa? Jadi unsur-unsur ini dalam bentuk ionnya atau dalam bentuk larutannya kita celupkan ke kawat nikrom, kemudian kawatnya kita bakar. Nah, kalau dibakar nanti muncul warnanya itu disebutnya warna nyala. Nah, litium ini warna nyalanya adalah merah tua. Ini saya tambahkan saja di sini warna nyalanya. Jadi warna kalau ion-ion logam ini dalam bentuk larutan dibakar atau dipanaskan. Natrium itu warnanya kuning ternyata. Nah, kalium itu warnanya adalah ungu. Kalium warnanya ungu. Rubidium, ruby. Ringing a bell about ruby. Ruby itu warnanya merah. Nah, katanya ada yang bilang juga katanya merahnya agak kebiruan.
Kalau cesium ini warnanya biru. Nah, warna-warna nyala yang khas ini biasanya dipakai juga untuk mengidentifikasi. Kita kalau punya cairannya mengandung logam apa ya? Nah, diuji aja warna nyalanya. Kemudian sifat berikutnya, unsur golongan alkali ini lunak, mudah diiris dengan pisau. Nah, dilihat dari skala kelunakannya di sini ya, skalanya rendah. Kemudian dia adalah konduktor listrik yang baik. Nah, yang penting nanti kita akan bahas juga di sini ada kemiripan diagonal. Nah, seandainya ini adalah kolom untuk golongan 1A. Ini adalah kolom untuk golongan 2A. Saya beri jarak, ini kolom golongan 3A dan ini golongan 4A. Karena pada tabel periodik memang berjarak ya. Nah, ternyata unsur-unsur periode 2 dan 3 ini memiliki kemiripan diagonal. Maksudnya gimana? Unsur yang posisinya berdiagonal atau golongannya selisih 1 dan periodenya selisih 1 itu punya kemiripan. Jadi ternyata Li itu mirip dengan Mg. Be itu mirip dengan Al. Salah satu kemiripannya antara Be sama Al adalah dua-duanya bersifat amfoter. B mirip dengan Si, dua-duanya bersifat semikonduktor. Atau dua-duanya bersifat semilogam gitu. Nah, ini disebutnya kemiripan diagonal. Kemiripan ini nggak terjadi di periode lain sih ya, hanya di periode 2 dan 3 biasanya. Kemudian kita akan bahas mengenai reaksi-reaksi penting pada unsur golongan alkali. Nah, unsur golongan alkali ini mudah sekali bereaksi dengan air. Kalau bereaksi dengan air biasanya saking reaktifnya bisa jadi nanti keluar gas H2 dan ada panas, timbul panas di sini. Kalau makin reaktif biasanya makin malah mengeluarkan nyala api. Li kalau direaksikan dengan H2O dia akan membentuk basa LiOH dan gas H2. Nah, persamaan tinggal kita setarakan ya seperti biasa. Gitu. Nah, kalau Li nggak terlalu reaktif. Na ini lebih reaktif. Dia akan lebih cepat bereaksi dengan air. Hasilnya sih sama ya, nanti akan jadi basa. Basanya di sini NaOH. Ganti aja Li-nya dengan Na. Sama, akan menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya eksoterm, jadi akan menghasilkan panas. Ini reaksinya lebih cepat nih, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita pakai kalium, ini makin cepat lagi. Malah keluar nyala api ini biasanya. Saking eksotermnya reaksinya. Kalau kita coba yang lain, Li, NaK, Rb gitu misalnya kita coba. Nah, itu Rb lebih dahsyat lagi reaksinya. Kalau cesium pernah ada videonya, cesiumnya itu ditaruh di ampul, ampulnya dilempar ke sungai, muncul ledakannya lumayan hebat tuh. Boleh kalau mau ngecek ada YouTube-nya. Cari aja reaksi antara cesium dengan air, kalau enggak rubidium dengan air, kalau pengen tahu. Reaksinya sih sama begini, cuman karena lebih reaktif, karena energi ionisasi rubidium sama cesium lebih rendah daripada Li, Na, dan K, nah itu reaksinya pasti lebih hebat berlangsungnya. Kemudian kita bahas reaksi antara logam alkali dengan unsur halogen. Nah, ini udah dibahas juga ya di video tentang unsur halogen. Halogen itu dia membentuk garam dengan logam. Nah, kalau kebetulan logamnya golongan 1A, nanti akan terbentuk ini senyawa garam di mana bilangan oksidasi ion golongan 1A-nya maksimal atau plus 1. Nah, ini tinggal disetarakan. Kemudian kalau Na dengan Cl2 gimana? Sama aja hasilnya nanti jadi Na dan ClNa-nya jadi bermuatan plus 1. Cl-nya jadi min 1. Nah, ini kenapa terjadinya begini? Karena Na ini energi ionisasinya rendah, dia jadi ion positif. Cl ini keelektronegatifannya tinggi, makanya dia jadi bermuatan negatif di situ. Sama ini juga Li itu energi ionisasinya rendah. Jadi dia mudah melepas elektron, dia jadi ion positif. Fluor ini keelektronegatifannya tinggi, jadi di akhir dia jadi bermuatan min 1.
Jadi bisa langsung dilanjutkan. Kalau K dengan F2 hasilnya gimana? Ya tentu akan terbentuk KF. Kalium fluorida. Kaliumnya energi ionisasinya kecil, jadi dia gampang melepas elektron, gampang jadi ion positif. F-nya keelektronegatifannya tinggi, jadi dia gampang jadi ion negatif. Nah, kegunaannya nanti bisa dibaca di ringkasan. Na itu kegunaannya biasanya untuk bumbu, ini paling banyak dipakai. Dia dibuat menjadi NaCl untuk membuat lampu natrium, lampu anti kabut ini. Warnanya warna natrium tadi ya, kuning. Terus untuk NaOH ini dipakai untuk industri membuat deterjen, bahan sabun keras. Banyak juga di situ ada natrium karbonat untuk membuat gelas, natrium bikarbonat untuk soda kue. Soda kue ini dipakai buat memasak, biasanya untuk membuat kue, mengembangkan adonan. Natrium sulfat ini digunakan untuk industri kertas. Natrium silikat, bahan perekat karton dan alas telur. Nah itu alas telur, pernah lihat kan telur disusun di wadah yang warnanya coklat. Nah itu dibentuk dari natrium silikat. Itu mencegah supaya telurnya tidak mudah busuk. Natrium benzoat untuk pengawet makanan dan minuman. Ini sering nih kalau kalian perhatikan di kemasan minuman dan makanan kaleng itu suka ada pengawetnya natrium benzoat. Natrium nitrit ini biasanya dipakai untuk mengawetkan daging. Nanti dagingnya jadi tetap warnanya segar, warnanya merah, tapi katanya karsinogen ya. Pernah dengar juga tuh kayak gitu. Terus Na dipakai untuk membuat MSG. Wah, MSG sih banyak sekali digunakan ya. Mungkin banyak sekali kita konsumsi. Kemudian Li kegunaannya biasanya paling banyak untuk bikin batu baterai ya. Karena dia adalah unsur yang paling mudah teroksidasi. E0-nya negatif. Jadi dia akan menghasilkan listrik paling banyak kalau dirangkaikan dalam sel volta. Kemudian paduan Li, Mg, dan Al itu disebutnya paduan magnesium, litium, aluminium. Nah ini digunakan untuk komponen pesawat terbang karena dia kuat dan ringan. Litium karbonat untuk peralatan gelas dan keramik. Kegunaan KOH, nah KOH ini biasanya untuk sabun mandi. Kalium klorat untuk bahan peledak, KCl untuk pupuk, KBr untuk bahan obat, KNO3 untuk membuat bahan mesiu, kalium sorbet ini digunakan untuk pengawet keju dan sebagainya. Kegunaannya bisa dibaca sendiri dan dilihat di ringkasan. Nah, yang akan saya bahas di sini karena anomali adalah ini nih, energi ionisasi pertama. Energi ionisasi pertamanya di sini kan makin besar nomor atom, energi ionisasinya makin kecil ya. Nah itu sama aja dengan yang dulu pernah kita pelajari. Jadi dalam tabel periodik unsur dari bawah ke atas, kiri ke kanan kan jari-jari memang makin kecil. Selebihnya energi ionisasi keelektronegatifannya itu makin besar gitu. Jadi masih berhubungan juga di sini. Oke.